Di balik kecantikan, keindahan, dan kemegahannya, ternyata Jepang memiliki 3 misteri yang tak bisa dipikirkan secara nalar. Apa ajakah itu? Pertama, Desa Inunaki, desa terlarang yang hilang dari peta. Ada satu desa di Jepang yang katanya hilang dari peta, namanya Desa Inunaki. Secara harfiah, Inunaki itu artinya anjing yang menangis. Dari namanya aja udah serem ya. Konon katanya, desa ini tuh beda sendiri dari desa-desa lain. Di pintu masuknya ada tulisan yang cukup nyentak. Konstitusi Jepang tidak berlaku di desa ini. Coba bayangin, di zaman modern kayak sekarang, ada tempat yang bilang hukum negara nggak berlaku di sana. Gila nggak? Nah, ini dia yang bikin makin menarik. Secara resmi, Desa Inunaki emang ada dulunya. Lokasinya di prefektur Fukuoka. Tapi desa aslinya tuh udah ditinggalin sejak awal abad ke-20 karena ada pembangunan bendungan dan akhirnya tenggelam sebagian. Tapi versi yang angker, versi yang katanya dihuni oleh orang-orang aneh dan nggak mau berhubungan dengan dunia luar, itu kayaknya lebih ke arah urban legend. Banyak cerita beredar tentang orang-orang yang masuk ke desa itu dan gak pernah keluar lagi. Jalan menuju ke sana pun katanya dikelilingi hutan lebat dan sinyal HP langsung hilang begitu masuk area tertentu. Jadi ini mitos doang atau beneran ada? Nah, disinilah serunya. Antara fakta dan fiksi tuh kayak kabur batasnya. Ada unsur sejarah yang nyata, desa lama, pemukiman yang ditinggalin, dan bendungan yang dibuat. Kalau menurut orang lokal Jepang, ini cuma mitos. Tapi tetap aja, banyak yang penasaran dan sengaja nyari lokasinya buat uji nyali. Dan katanya sih, gak semuanya balik dengan cerita yang lengkap. Desa Inunaki itu semacam simbol dari rasa takut manusia terhadap hal yang misterius dan terisolasi. Bisa jadi cuma mitos, tapi bisa juga ada kebenaran kecil yang udah berubah jadi legenda menakutkan. Nomor 2, Gunung Osorezan, Gunung Neraka di Jepang. Kamu tahu nggak? Di Jepang itu ada tempat yang katanya jadi gerbang ke alam baka, namanya Gunung Osorezan. Letaknya di prefektur Aomori, tepatnya di ujung utara Pulau Honshu. Tapi meskipun namanya gunung, tempat ini lebih mirip kawasan pegunungan dengan danau di tengahnya. Nah, kenapa gunung ini disebut Gunung Neraka? Jadi, menurut kepercayaan Buddha di Jepang, Osorezan itu dipercaya sebagai tempat arwah orang mati berkumpul sebelum menuju alam baka. Mereka percaya di situ ada semacam jembatan penyeberangan antara dunia orang hidup dan dunia. Arwah namanya Sanzu no Morikawa. Mirip-mirip kayak konsep sungai Styx di mitologi Yunani. Banyak orang Jepang datang ke sini untuk mendoakan arwah kerabat mereka. Bahkan ada juga para medium spiritual yang disebut Itako. Biasanya nenek-nenek buta yang melakukan ritual komunikasi dengan arwah. Ritual ini cuma ada di waktu-waktu tertentu dan banyak yang datang khusus buat itu. Tanah di sekitar Osorezan berwarna putih kipuabuan karena kandungan belerang tinggi dan banyak sumber air panas onsen yang mengeluarkan uap. Bau belerangnya cukup kuat dan pemandangannya tandus dan sunyi, makanya dikaitkan dengan gambaran neraka. Tapi anehnya, ada danau Usori di tengah kawasan ini yang airnya jernih banget, berwarna biru kehijauan. Jadi kayak ada paradoks, tempat yang digambarkan sebagai neraka, tapi punya danau yang cantik banget di tengahnya. Mungkin itu simbol transisi dari penderitaan menuju kedamaian. Tempat ini juga jadi tempat wisata. Iya, tapi bukan tempat wisata biasa. Lebih ke wisata spiritual atau ziarah. Orang datang buat menenangkan diri,
merenung, atau mengenang orang yang sudah meninggal. Suasananya tenang dan sunyi banget. Kalau kamu ke sana, bisa juga mandi di onsen alami. Jadi, selain tempat angker dan misteri, tempat ini justru membawa kedamaian. Kayak pengingat, kalau setelah kematian, ada harapan buat ketenangan. Nomor 3, Kisaragi Station, stasiun yang tidak ada. Kisaragi Stasiun adalah kisah seorang cewek di Jepang. Nama samaran dia Hasumi. Dia lagi naik kereta biasa, tapi tiba-tiba keretanya terus jalan, terus dan terus. Padahal udah harusnya sampai stasiun terakhir. Nah, dia mulai nge-tweet. Ceritanya ini kejadian sekitar tahun 2004. Pas Twitter Jepang lagi rame, sambil bilang, kok keretanya nggak berhenti-berhenti ya? Dan makin lama makin aneh. Dia bilang dia turun di stasiun yang nggak ada di peta. Namanya Kisaragi Station. Dia bahkan nyari di Google dan tetap nggak ketemu. Kok bisa stasiunnya nggak ada? Nah, itu dia yang jadi misteri. Kisaragi Station ini kayak ada di dimensi lain. Stasiunnya sepi banget. Nggak ada petugas, nggak ada penumpang lain. Gelap, sunyi, kayak dunia beda. Hasumi pun panik, tapi dia tetap end tweet sambil minta tolong. Banyak netizen yang ngebales, kayak nyuruh dia balik aja ke kereta, atau cari jalan keluar. Tapi, makin lama tweet Naya makin serem. Hasumi bilang dia mulai jalan keluar stasiun, masuk ke semacam terowongan. Terus, dia ngedengar suara aneh, kayak ada yang ngikutin. Tweet terakhirnya cuma bilang, dia ngelihat seseorang, dan orang itu nyuruh dia jangan pakai HP. Banyak orang bilang ini cuma creepypasta, cerita seram yang viral di internet. Tapi entah kenapa, cerita ini beda, soalnya dibuat secara real time. Kayak beneran orang lagi panik dan minta bantuan. Makanya orang banyak yang kepikiran, gimana kalau emang ada tempat yang gak bisa dijelasin logika, apalagi di Jepang. Mitos soal dunia paralel, roh gentayangan, atau tempat-tempat terkutuk itu emang udah bagian dari budaya.